Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share, serta berikan komentar di bawah ini. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas kembali mengenai pemain-pemain tenis meja yang punya prestasi yang membanggakan, walaupun dalam tataran ataupun dalam skill yang mungkin belum nasional ya. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah salah seorang pemain yang masih juga seperti yang sudah-sudah. Jadi masih pemain Bintix ya, dia masih Bintikers ya, adalah Sentot Cobra. Nah, untuk melihat bagaimana permainan Sentot Cobra, berikut ini adalah video dari permainan Sentot Cobra. Oke teman-teman semua, dari video tadi yang kita tonton ya, tentunya teman-teman semua mempunyai anggapan bahwa permainannya itu sepertinya biasa ya, tapi akan menjadi tidak biasa apabila Anda ataupun teman-teman semua sudah pernah berhadapan atau ketemu langsung dengan Sentot Cobra. Yang akan kita bahas berikutnya adalah bagaimana sebetulnya teknik yang digunakan oleh Sentot Cobra. Berikut ini adalah sedikit ulasan saya mengenai teknik yang dipergunakan atau yang dipakai oleh teman kita Sentot Cobra. Alright. Teman-teman semua, teknik yang digunakan oleh Sentot Cobra ini adalah teknik yang memang sebetulnya tidak banyak orang menggunakan teknik ini, karena dirasa teknik ini adalah teknik yang jadul, kemudian juga perform ataupun gaya permainannya itu tidak mengikuti gaya permainan modern ya, alias memang apa adanya ya. Jadi karena memang teman kita ini Sentot ini memang tidak memiliki background sekolah tenis meja ataupun memiliki background berlatih dengan seorang coach ya, makanya teman kita ini terlihat dari permainannya adalah permainan yang alami, atau orang biasa sebut adalah pemain alam. Namun biasanya dalam permainan pemain-pemain alam ini yang paling sulit adalah gerakan-gerakan yang tak terduga. Ya, ini gerakan-gerakan yang memang tidak pada atau tidak wajar ya. Tidak seperti gerakan pemain-pemain lainnya yang memang gerakannya mudah untuk dibaca ya. Nah, gerakan apa saja yang memang sulit untuk diantisipasi oleh lawan? Berikut ini adalah beberapa ulasan gerakan-gerakan yang memang sulit untuk diantisipasi oleh lawan. Pindah bola 95, set ketiga Sentot serve. Bus. game.
Ya teman-teman semua, gerakan-gerakan yang sulit untuk diantisipasi dari sentot kobra ya. Yang pertama adalah gerakan servis ya. Servis yang digunakan oleh sentot kobra adalah servis yang memang sebetulnya biasa saja servisnya. Hanya pada saat dia melakukan sentakan gerakan servisnya itu hampir tidak kelihatan kosong dan isinya. Jadi apabila kita pengen tahu atau pengen detail melihat bagaimana gerakan kosong isinya, kita harus betul-betul memperhatikan saat bola menyentuh di bat ya. Jadi pada saat sentot melakukan servis ya, memang harus kita perhatikan sedemikian rupa bagaimana proses menyentuhnya bola saat menyentuh di bat ya. Nah, kemudian perhatikan jalannya bola. Nah, baru bisa kita tahu bahwa itu kosong ataupun isi. Nah, teman-teman semua, yang kedua adalah bloknya yang tidak terduga. Nah, blok yang tidak terduga ini memang banyak sekali sebetulnya yang dimiliki oleh beberapa pemain ya. Namun untuk blok yang dimiliki oleh sentot ini memang agak sedikit unik ya. Karena bloknya itu berbentuk seperti ini. Jadi ini bat ya, begini bentuknya, dipatok ya, seolah dipatok. Nah, itulah yang menyebabkan sentot dijuluki sentot kobra karena gerakannya begini gerakannya ya. Nah, jadi setiap ada bola spin dari lawan, di spin ya, nah, sentot akan melakukan gerakan begini. Nah, gerakan patokan sentot ini 90% masuk. Pindah bola 95, set ketiga sentot serve. Buset. 10-5. Ini yang sangat menyulitkan bagi kita yang pertama kali ketemu dengan sentot kobra ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah gerakan yang tak terduga adalah flashing dari sentot. Flashing maksud di sini adalah penempatan bola saat dia melakukan totokan. Jadi dia totokannya itu saat melakukan totokan ke lawan ya. Dia tidak sembarangan, dia tidak melakukan totokan asal ya, tapi benar-benar memperhatikan atau melihat posisi lawan berada. Jadi dia akan berusaha melakukan totokan dengan menjauhkan bola dari posisi lawannya ya, sehingga dengan cara seperti itu ya, itu akan menyebabkan lawan menjadi susah untuk bermain dan pasti ketinggalan dengan bola-bola yang dimainkan oleh sentot ini. Ya teman-teman semua, setelah kita melihat bagaimana permainan dari sentot kobra ini, tentunya teman-teman penasaran sebetulnya ya. Sebetulnya bat yang digunakan oleh sentot ini blade apa sih ya, kemudian kayunya itu merek apa, kemudian karetnya itu merek apa ya. Berikut ini adalah video peralatan yang digunakan oleh saudara sentot.
Ya teman-teman semua, bed yang digunakan oleh Sentot ya memang tidak lazim, karena yang digunakan adalah untuk kayunya menggunakan kayu Weselager ya. Sebagaimana kita tahu, kayu Weselager adalah kayu yang memang digunakan oleh para pemain-pemain serang. Tapi pada prinsipnya ya, bintik yang digunakan oleh Sentot itu sebetulnya bukan bintik untuk bertahan. Kalau permainannya ya, bukan bintiknya ya. Pada prinsipnya memang bintik adalah karet yang digunakan untuk bertahan. Namun perkembangannya seperti Sentot ini menggunakan bintik justru hanya untuk sesekali saja bertahan, tapi selebihnya dia justru untuk menyerang. Jadi dia menggunakan bintik dengan cara memotong bola ya, dengan cara memotong bola ya, kemudian justru dia melakukan tekanan dengan ke arah posisi lawan yang memang sudah diperhitungkan oleh dia. Nah kemudian yang kedua, posisi bed yang dipakai kadang-kadang dia tidak lazim menggunakan serangan-serangan yang tidak pada umumnya. Contohnya dengan gerakan serangan foreign tapi dengan cara seperti ini ya. Dengan gerakan seperti ini sebenarnya gerakan tidak lazim, tapi cukup sulit juga apabila bolanya masuk ya. Nah itu dia beberapa kelebihan ya dari peralatan yang digunakan oleh Cobra. Sesi tanya jawab. Ya teman-teman semua, mungkin dari teman-teman semua juga pengen tahu atau banyak yang pengen mengetahui sebetulnya Mas Sentot itu siapa ya, atau berasal dari mana. Nah berikut ini adalah wawancara saya dengan Mas Sentot. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada beliau. Nah Mas Sentot, sebetulnya Mas Sentot itu asalnya dari mana, kemudian lahir di mana? Tolong jawabannya yang singkat saja Mas Sentot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sentot, biasa dipanggil Sentot Cobra. Nah pertanyaan yang kedua ya, sejak kapan atau sejak usia berapa sebetulnya Mas Sentot itu sudah hobi atau sudah mulai menyukai olahraga tenis meja? Oke, jawabannya ya Mas ya. Saya mulai mengenal tenis meja umur 10 tahun. Berhubung di kampung tidak ada penyaluran, ya mainnya ala kampung saja. Masih berhubungan dengan peralatan nih Mas. Bintik Mas Sentot yang digunakan itu sebetulnya bintik yang memang asli dari pabrikan atau memang sudah diolah sendiri oleh Mas Sentot? Biar teman-teman juga tahu nih Mas. Saya pakai bintik mulai tahun 2009. Saya pakai bintik double fish 16-15 proses. Yang proses saya sendiri. Nah pertanyaan selanjutnya Mas ya, mengapa Mas Sentot lebih memilih kayu serang atau kayu Weselager ya sebagai kayu andalan yang digunakan untuk karet bintik Mas Sentot? Kemudian serangnya juga menggunakan, kalau serangnya sih wajar ya menggunakan doni kopa ya. Tapi kenapa kayunya yang menjadi pertanyaan saya? Coba jawab Mas. Saya pilih kayu Slager. Menurut saya kayunya keras tapi kontrolnya bagus. Nah selanjutnya Mas, Mas Sentot itu kan dijuluki Cobra ya. Nah pertanyaan saya sebetulnya sejak kapan sih orang-orang memanggil Mas Sentot itu dengan julukan Sentot Cobra? Saya dijulukin Cobra tahun 2013. Kala itu saya mengikuti turnamen di Bekasi. Penonton meneriakan yel-yel Cobra, 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 begitu kira-kira. Nah pertanyaan selanjutnya Mas, ini masalah pekerjaan ya Mas ya. Sebetulnya Mas Sentot itu kerjanya itu sebagai apa sih, atau kerja di mana Mas? Karena mungkin orang juga pengen tahu ya basic ataupun latar belakang pekerjaan dari Mas Sentot. Barangkali ada yang butuh untuk sparring Mas, jadi biar tahu bisa schedule-nya bisa berjalan Mas. Nah latar belakang keluarga juga Mas ya, mungkin sih sebetulnya nggak ada sangkut pautnya dengan pingpong ya. Mas Sentot sebetulnya
isi orang mana sih Mas? Atau sekarang juga tinggal di mana dan anaknya berapa Mas? Ini pertanyaan saya saja sih sebetulnya. Saya kerja sebagai driver pribadi. Istri saya orang Klaten. Saya alhamdulillah dikaruniai 2 putri. Sekarang saya tinggal di Pulau Gadung. Nah, oke, pertanyaan yang ini adalah Mas, yang pertanyaan selanjutnya adalah berhubungan dengan pingpong ya, masih berhubungan dengan bintik ya. Nah, setiap orang tuh biasanya punya guru atau punya suhu ya, atau punya orang yang bisa melatih kita ataupun mengajari kita untuk bermain tenis meja atau bermain bintiknya. Mungkin Mas Sentot punya guru ataupun punya seseorang yang memang mengajari Mas Sentot untuk bermain bintik dengan cara yang ekstrim seperti itu. Saya belajar bintik sendiri, tidak tanpa pelatih. Murni itu ciptaan, pukulan-pukulan saya cipta sendiri. Nah teman-teman semua, Mas Sentot ini adalah pemain yang tadinya itu di divisi 6 loh ya. Kalau sepengetahuan saya, dia adalah salah satu pemain di divisi 6. Ya, namun secara mengejutkan ya, atas ya kita nggak tahu ya, mungkin karunia Allah ya, Mas Sentot sudah pernah mengalami sakit yang mungkin pernah saya dengar ya, sakit yang mungkin agak lama ya, yang selanjutnya sampai dia dulu Mas Sentot gemuk ya, kalau nggak salah gemuk, kemudian sampai dia sekarang kurus dan sekarang dia bermain tenis meja dengan sangat luar biasa ya, dan bahkan sekarang ini beliau sanggup mengalahkan pemain-pemain divisi 4 ya. Jadi banyak pemain-pemain di divisi 4 yang tumbang oleh bintiknya Mas Sentot. Ya, saya mau menanyakan nih, perasaan Mas Sentot sebetulnya bagaimana dengan mengalahkan pemain-pemain yang notabene adalah 1 kelas atau 2 kelas di atas Mas Sentot? Saya merasa senang dan bangga atas prestasi saya yang bisa mengalahkan senior-senior saya, walaupun saya belajar tanpa pelatih. Ya Mas, ini pertanyaan terakhir saya Mas. Bagaimana sebaiknya bagi para bintikers, atau pesan apa bagi para bintikers yang sekarang sudah semakin menjamur di mana-mana ya, dan memang mereka juga pasti punya keinginan untuk menjadi juara Mas. Ya, kira-kira pesannya apa? Singkat aja Mas. Pesan dan kesan untuk bintikers semua, jangan merasa puas dengan apa yang kita sudah capai saat ini. Harus tetap belajar dan belajar terus. Salam bintiker maniak. Ya teman-teman semua, demikian tadi adalah serangkaian interview dengan Mas Sentot, kemudian beberapa bahasan mengenai bintik yang digunakan oleh Mas Sentot, gaya permainan, kemudian juga beberapa prestasi yang diraih oleh Mas Sentot selama dia pindah atau selama dia menggunakan karet bintik. Nah, mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman semua agar tetap bisa mau berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman yang positif yang bisa memberikan wawasan kepada teman-teman bahwa memang setiap usaha pasti akan ada hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.